Tuhan taruh dalam hati saya, tahun 2023 inilah tahun the unshakable kingdom, the year of unshakable kingdom. Tahun di mana tahun kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Saudara tahu, di dalam diri saudara, itu ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Amin. Di dalam diri saudara, itu ada sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tahun di mana kerajaan tidak tergoncangkan, itu kerajaan Allah yang ada dalam hidup saudara. Ayatnya di mana? Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, waktu itu tuh waktu apa, saudara? Waktu itu adalah waktu Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Kalau saudara baca di Keluaran pasal 19, waktu Tuhan turun di Gunung Sinai, dan Dia berikan hukum Taurat kepada Musa mewakili orang Israel. Pada waktu itu bumi seperti bergoncang, saudara. Ya, tapi goncangan itu mendatangkan ketakutan. Goncangan itu mendatangkan kematian. Goncangan itu mendatangkan penghukuman, saudara. Ya, goncangan yang terjadi di Gunung Sinai itu mendatangkan penghukuman, mendatangkan ketakutan. Orang-orang takut datang sama Tuhan karena mereka merasa mereka tidak layak. Saudara tahu, di Gunung Sinai Tuhan berikan hukum Taurat untuk dilakukan oleh orang Israel supaya mereka bisa disayang sama Tuhan. Mereka bisa diberkati sama Tuhan. Jadi berkat yang mereka terima orang Israel pada waktu itu didasarkan pada kekuatan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka baik, Tuhan baik. Kalau mereka gagal, Tuhan lebih jahat lagi, saudara. Sehingga apa, saudara? Gunung Sinai itu melambangkan sebuah ketakutan, itu goncangan, saudara. Tapi Tuhan bilang, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, tapi juga langit. Langit ini bicara apa? Langit ini bukan sorga digoncang. Langit ini adalah tempat kerajaan-kerajaan kegelapan digoncangkan, saudara. Ya, ini bicara tentang Tuhan sendiri yang menggoncangkan. Tapi ini bukan bicara goncangan-goncangan yang terjadi. Ini kita belum masuk dalam masa kesusahan besar, loh, saudara. Saudara jangan pikir kita sudah masuk kesusahan besar. Belum. Kita belum masuk dalam murka Allah. Ya, kalau saudara baca di kitab Wahyu, itu ada namanya murka Allah. Saudara, kita belum masuk dalam masa murka Allah. Hari ini, saudara, kita masih dalam masa kasih karunia Tuhan. Tapi goncangan-goncangan Tuhan buat, saudara. Goncangan itu apa, saudara? Goncangan itu dibuat sama Tuhan. Tapi ada juga goncangan yang terjadi itu karena iblis yang buat juga, ya, atau kebodohan kita sendiri, kita ngalami goncangan. Tapi kalau kita lihat keadaan di dunia, memang dunia ini sedang ada dalam sebuah kegelapan, saudara. Dan itu pasti akan terjadi karena firman Tuhan sudah tulis itu, saudara. Ya, tapi kita belum masuk dalam masa murka Allah. Nanti setelah kita semua orang percaya, kalau saudara orang percaya, saudara, kita percaya kita akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Murka Allah itu akan turun kepada antikris dan seluruh pengikutnya iblis yang ada. Dan orang-orang yang tidak menolak Kristus. Itu pada waktu apa? Waktu gerejanya terangkat. Itu murka Allah, cawan murka Allah ditumpahkan. Itu kengerian yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri mendatangkan murka. Tapi hari ini, saudara, kalau goncangan dari Tuhan, itu bukan untuk membunuh, membinasakan hidup saudara. Saudara perhatikan ini. Kalau goncangan dari Tuhan, itu tidak pernah untuk menghancurkan hidup saudara. Mungkin kalau iblis goncang hidup saudara, tujuannya untuk menghancurkan hidup saudara. Tapi kalau Tuhan yang menggoncang, tujuannya apa? Nanti kita akan lihat, saudara. Ya, mari kita baca terus. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak. Kenapa itu digoncang? Supaya apa? Supaya kelihatan mana yang tidak tergoncang. Jadi kalau saudara lagi pernah ngalamin gempa tidak, saudara? Pernah? Kalau saudara ngalamin gempa, apa yang saudara lakukan, saudara? Tergoncang. Ya, kalau saudara ada di bangunan tinggi, apa yang saudara lakukan? Cepat keluar dari rumah, betul? Nah,
waktu gempa itu akan kelihatan mana rumah yang tahan gempa, mana rumah yang tidak tahan gempa. Ya. Jadi yang tergoncangkan itu adalah rumah-rumah yang pondasinya tidak kuat, saudara. Betul? Yang tergoncang itu adalah rumah-rumah yang pondasinya itu tidak kuat. Sehingga itu digoncang sehingga kelihatan yang mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Jadi saudara, goncangan itu baik sebenarnya. Goncangan itu baik supaya apa? Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau ya segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, segala sesuatu yang bukan Christ center, segala sesuatu yang bukan berpusatkan pada Kristus, itu akan tergoncangkan, saudara. Segala sesuatu yang buatan manusia, segala sesuatu yang man-made, ya dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Apa yang tidak tergoncang, saudara? Yang tidak tergoncangkan itu adalah yang buatan daripada sorga. Amin, saudara? Yang buatan daripada Tuhan sendiri, itu yang akan tinggal tetap, saudara. Saya percaya, ya, kita ada di masa-masa yang penuh dengan kegelapan. Dan ini sudah dikonfirmasi, masa-masa goncangan. Sebenarnya goncangan itu untuk membuat apa yang dibuat keahlian manusia, kepintaran manusia, semua teori-teori manusia, kehebatan manusia tidak bisa menyelesaikannya, saudara. Ya, buatan manusia itu apa, saudara? Ya, ahli ekonomi, mereka menghitung semua, mereka pakai segala cara, tapi goncangan itu tidak bisa. Apa yang buatan daripada sorga dalam ekonomi, saudara? Persepuluhan itu buatan sorga atau buatan manusia? Buatan sorga, ya, itu buatan Tuhan. Ya, dalam kesehatan apa, saudara? Berjamuan kudus, tubuh dan darahnya. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara sakit minum obat, tapi jangan andalkan kesehatan saudara karena saudara minum obat. Andalkan kesehatan saudara karena saudara tahu Tuhan yang berikan saudara kesehatan. Amin, saudara. Apa yang ada di dunia ini semua akan digoncangkan, saudara. Ya, apalagi, saudara, dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri, ya kan? Cara-cara dunia selalu berkata, kalau suami dan istri itu, kalau suami baik, istri baru baik. Saling menuntut satu dengan yang lainnya, saudara. Tapi kita belajar, yang buatan sorga apa? Tuhan berkata, aku sudah mencintaimu selamanya, bahkan untuk semua kesalahan yang kau lakukan. Amin, saudara. Pola dari sorga itu yang akan bertahan, saudara, ketika kita ikuti, saudara. Saya percaya di tahun-tahun ke depan, saudara, Tuhan akan bawa kita. Apa yang menjadi buatan manusia, itu semua akan tergoncang. Ya, buku ahli-ahli pengetahuan semua, saudara bisa temukan begitu banyak metode yang diciptakan oleh manusia. Tapi itu semua akan tergoncang. Amin, saudara. Ketika dalam hal mendidik anak juga, saudara, ya. Seringkali kita berkata, kalau anak itu gagal, kamu ini bikin malu aja, orang lain tidak seperti ini. Sehingga apa? Dia hidup dari rasa mindernya, saudara. Dari rasa mindernya. Engkau gagal, engkau tidak berguna. Tapi yang buatan Tuhan apa, saudara? Kita kasih tahu bahwa untuk kegagalanmu, untuk setiap dosa dan kegagalanmu, Yesus sudah bayar itu. Engkau tahu bahwa betapa seriusnya dosa itu, betapa seriusnya kegagalan yang kau lakukan. Karena itu menuntut Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus bayar buat segala dosamu. Saudara, sehingga terjadi sebuah pertukaran, saudara. Ya, saudara, saya percaya hari-hari ini ke depan, apa yang bukan buatan Tuhan, apa yang buatan manusia, itu akan tergoncang, saudara. Karena Tuhan mau, dunia akan melihat gerejanya ada terang, saudara. Amin, saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara orang percaya, kalau saudara orang lahir baru, bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar duduk di gereja, tapi saudara sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup saudara, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam hidup saudara. Amin.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudara. Ya, nah nanti kita kembali ke sini. Coba kita lihat di Yesaya pasal 60. Saya tahu justru di dalam kegelapan, saudara, di situ kesempatan gerejanya semakin menyala. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Yesaya 60 bilang begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya itu artinya sungguh-sungguh, saudara. Kegelapan menutupi, bukankah hari-hari ini sedang terjadi? Kegelapan menutupi bumi. Dan ini dikonfirmasi. Ini sedang terjadi di seluruh dunia. Kegelapan yang bisa dilihat. Waktu orang Israel, satu hari sebelum mereka keluar dari Mesir, terjadi kegelapan yang sangat gelap di Mesir. Dikatakan itu thick darkness. Thick darkness itu gini, saudara. Bukan sekedar gelap kayak lampu ini dimatikan. Bukan, saudara. Kalau lampu ini dimatikan memang gelap. Tapi itu bukan thick darkness. Yang terjadi di Mesir pada waktu Israel sebelum keluar satu hari sebelumnya, itu gelap itu sampai bisa diraba, saudara. Saudara bayangkan gelap itu sampai bisa diraba. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di seluruh Mesir terjadi gelap, hanya di tanah Goshen, di tempat orang Israel tinggal ada terang. Kalau terangnya itu karena genset atau karena lilin atau karena apa, pasti orang Mesir lebih jago. Ya, pasti orang Mesir punya sumber daya karena mereka kaya. Tapi kenapa mereka tidak mampu menyediakan terang? Karena gelapnya bukan gelap biasa, sehingga dibutuhkan terang yang bukan terang biasa. Tahukah saudara, terang yang bukan terang biasa itu hari ini ada dalam hidup saudara. Hari ini tinggal dalam hidup saudara. Amin, saudara. Hari ini tinggal dalam hidup saudara. Hari ini ada dalam hidup saudara. Jadi kalau kegelapan sedang terjadi di seluruh dunia, justru saat ini kesempatan terang yang ada dalam hidup saudara itu menyala. Karena kegelapan yang sedang terjadi ini bukan gelap biasa. Bukan gelap biasa. Kalau gelap biasa, orang dunia bisa menyediakan terang. Tapi kalau gelap yang ada, karena sesuatu yang ada dalam alam roh, hanya terang yang ada dalam hidup saudara yang bisa menyala, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan nyata menjadi kemuliaannya menjadi nyata atas hidup saudara. Jadi saudara lihat tahun depan. Jangan lihat tahun depan itu tahun yang gelap, yang berat. Memang yang kita lihat situasi. Bahkan sebelum kita memasuki tahun 2022, 2023, saya begitu banyak dengar, wah situasi begitu sulit di mana-mana. Keadaan begitu kacau, saudara. Secara ekonomi, secara sosial politik, secara banyak hal. Saudara perhatikan, tahun depan Indonesia akan masuk tahun politik, sudah. Ya. Dan ini memang dikatakan akan panas, saudara. Tapi saudara tahu, jangan lihat itu dengan kacamata jasmani. Lihatlah dalam diri saudara, ada terang, saudara. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Lihat tahun 2023 sebagai tahun di mana kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dinyatakan dalam hidup saudara. Next, terus. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang, saya lihat, ini gelap, justru kesempatan raja-raja datang sama hidup saudara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Jangan lihat ini sebagai sesuatu yang berat, saudara. Tapi lihatlah sebagai suatu kesempatan. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara, itu akan menyala. Dan ada bangsa-bangsa akan datang dalam hidup saudara. Ya, next terus. Ayat yang keempat. Angkatlah mukamu. Jangan tunduk terus, saudara. Masuki tahun 2023, jangan muka tunduk terus, saudara. Angkat muka. Angkatlah wajahmu, ya. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Perhatikanlah. Kalau kita tunduk terus kita tidak bisa lihat, saudara. Artinya apa? Kalau kita terus dikuasai oleh masalah, kita terus dikuasai oleh kesedihan,
kita tidak bisa lihat berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa lihat begitu ada kesempatan, ada berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kalau kepala saudara tunduk terus, firman Tuhan katakan apa? Engkau tidak bisa lihat ke sekeliling, mereka datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Ayat yang kelima, pada waktu itu, pada waktu apa? Pada waktu kegelapan itu saudara. Pada waktu itu, tahun 2023 ini saudara, engkau akan heran. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Berseri-seri itu muka yang gembira atau yang muka yang sedih? Engkau akan heran dan berseri-seri, karena apa? Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin saudara. Saudara kita menerima ini saudara. Saudara kita mempercaya ini saudara. Di saat kegelapan sedang terjadi, firman Tuhan berkata, di kekayaan dari seberang laut akan datang kepadamu. Amin saudara. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin saudara. Yang penting saudara jangan tunduk terus saudara. Angkat muka. Artinya apa? Jangan lihat terus sama masalahmu. Angkat muka, pandang pada Yesus. Amin saudara. Pandang pada Yesus. Pandang pada Dia. Justru di dalam kegelapan, Dia akan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Amin saudara. Nah sekarang kita ke Hagai. Saya ingin tunjukkan. Rasul Paulus kutip dari mana goncangan ini saudara. Hagai pasal yang kedua. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah ini dikutip sama Rasul Paulus di kitab Ibrani. Ayat yang ke-7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan, rumah ini siapa? Siapakah bait Roh Kudus? Siapakah rumah Tuhan? Hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ya, bagaimana cara pandang kita melihat goncangan? Bagaimana cara pandang kita melihat goncangan? Goncangan itu Tuhan pakai supaya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan apa? Barang yang indah-indah. Sebenarnya kita suka barang yang indah-indah. Atau kita suka barang yang jelek-jelek. Barang yang indah-indah datang, mengalir, ya, akan memenuhi rumah ini. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan berikan damai sejahtera. Demikianlah apa? Firman Tuhan semesta alam. Saudara tahu ini ayat ini diberikan pada waktu orang Israel dalam pembuangan saudara. Mereka sedang dalam ketakutan. Mereka dalam keadaan mereka mau kembali untuk mulai membangun kembali bait Allah. Mereka mau bangun kembali rumah pada waktu itu. Rumah bait Allah saudara. Mereka takut tapi Tuhan bilang apa? Aku akan berikan damai sejahtera. Amin saudara. Bahkan di tengah-tengah kegelapan Tuhan berikan saudara damai sejahtera. Nubuatan ini muncul kapan saudara? Coba lihat di Hagai pasal 2 ayat yang pertama. Saya akan tunjukkan kenapa ini penting saudara. Supaya kita tahu ini ada koneksinya dengan Yesus saudara. Hagai 2 ayat yang pertama. Tadi ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 itu ada karena ada ayat yang pertama saudara. Pada bulan yang ke-7, katakan bulan ke-7. Pada tanggal 21, katakan tanggal 21. Ya, bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Nah, jadi saudara, nubuatan ini muncul kepada Nabi Hagai tanggal berapa? Tanggal berapa? 21. Bulan berapa? Bulan yang ke-7. Tahukah saudara, waktu saya menyelidiki tanggal 21 bulan yang ke-7 kalender Israel, itu adalah puncak perayaan hari raya Sukot. Hari raya Sukot itu hari-hari apa? Hari raya Pondok Daun. Jadi hari raya Pondok Daun itu dilakukan setiap tanggal 15 bulan yang ke-7. Kalau di kalender kita Gregorian kurang lebih bulan Oktober. Ya, tapi kalau kalender orang Israel Ibrani itu sekitar bulan yang ke-7. Nah, tanggal 15 bulan yang ke-7
Mereka itu ada hari raya namanya Hari Raya Sukot, Hari Raya Pondok Daun. Mereka memperingati waktu mereka keluar dari Mesir, mereka tinggal di pondok-pondok, mereka ingat kebaikan Tuhan, mereka ingat kasih Tuhan, mereka ada di pemeliharaan sekalipun ada di padang gurun. Mereka ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Mereka ingat bahwa kaki mereka bahkan tidak ada yang pincang. Mereka diberi makan dari langit turun roti setiap hari, ada daging steak burung dara setiap hari yang Tuhan kirimkan. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Mereka buat tenda-tenda selama berapa hari? 7 hari, saudara. Bukankah hari ini juga kita sedang ingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini? Sepanjang tahun ini, sekalipun banyak tantangan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Begitu banyak hal yang Tuhan lakukan. Sekalipun begitu banyak tantangan yang dihadapi. Begitu banyak pergumulan yang harus dilewati. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Semuanya Tuhan tolong, tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Dan saudara tahu, di puncak daripada perayaan itu tanggal 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hari yang ke-7 tanggal 21, saudara tahu. Itu puncak perayaan. Dan orang Yahudi biasanya puncak perayaan Hari Raya Sukot. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil air, waktu mereka sudah di Israel, mereka ambil air dari kolam Siloam, dan mereka bawa air itu, mereka tumpahkan ya di dekat bait Allah itu, saudara. Waktu itu apa? Sebagai tanda bahwa mereka minta hujan berkat untuk musim yang berikutnya, saudara. Untuk musim berikutnya, mereka tumpahkan air itu. Tahukah saudara, Yesus pernah satu kali di Yohanes 7 pasal 37. Coba kita baca. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Puncak perayaan apa, saudara? Perayaan apa ini? Sukot. Hari Raya Sukot. Saya waktu mempelajari, oh ternyata pada puncak perayaan Hari Raya Sukot Pondok Daun. Ini kan tidak ditulis hari apa. Tapi pada hari terakhir, hari ke-7. Pada puncak perayaan itu. Waktu mereka ambil air itu dari kolam Siloam. Siloam itu artinya apa? Yang diutus. Ya, Yesus itu bicara tentang Yesus sebenarnya. Mereka ambil air dari Siloam. Waktu mereka mau poa itu air, Yesus bangkit berdiri dan Yesus berkata, pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan... Nah, sini sudah bisa tahu kan kenapa Yesus tiba-tiba bicara tentang haus dan minum. Karena apa? Karena puncak perayaan Sukot mereka bawa air. Mereka tumpahkan air. Jadi waktu Yesus lihat itu, Yesus mau kasih tahu gini, kalian minta air itu bukan bicara tentang air yang jasmani, tapi akulah air kehidupan yang bisa memberikan engkau jawaban untuk setiap kehausan dalam hidupmu. Jadi saudara tahu, Yesus bicara begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara tahu kenapa ini bertepatan Hari Raya Sukot? Hari Raya Sukot di mana nubuatan muncul tentang goncangan, saudara. Dan Yesus masuk di situ, saudara. Yesus mau bilang gini, goncangan yang kalian hadapi, kehausan, goncangan itu buat kita jadi haus, menjadi capek, menjadi lelah. Betul tidak, saudara? Kalau saudara lagi ngalami goncangan, saudara capek tidak, saudara? Lelah tidak, saudara? Letih tidak, saudara? Orang letih butuh apa? Butuh air, butuh kelegaan, butuh kesegaran. Dan Yesus bilang, untuk setiap goncangan yang akan dihadapi di tahun 2023, akulah jawabannya. Amin. Marilah datang kepadaku dan minum. Marilah datang kepadaku dan minum. Yesus sebenarnya bilang gini, saudara. Akulah pusat dari apa yang kau butuhkan di tahun 2023, saudara. Ini sinkron dengan apa yang Paulus katakan. Tadi Paulus katakan di Ibrani pasal 12. Coba kita kembali, saudara. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita. Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26. Ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi saudara gini, saudara, Tuhan bilang,
Di dalam menghadapi goncangan yang ada, Tuhan mau apa? Dengarkan dia. Saya merenungkan saudara, hari-hari yang sedang terjadi, sebenarnya Tuhan itu mau kita semakin mengandalkan dia dalam hidup ini. Kita semakin, waktu goncangan itu datang, itu melunturkan semua yang bukan berasal daripada Tuhan. Semua yang bukan berasal daripada Tuhan itu digoncangkan, supaya apa? Tinggal apa yang berasal daripada Tuhan, itu yang bisa kita pegang saudara. Itu yang bisa kita pegang. Tuhan bilang, ini Tuhan, Paulus kasih kontras tentang hukum Taurat dan Gunung Sinai dan Gunung Sion. Di Gunung Sinai orang-orang datang dengan ketakutan, dengan kekuatannya diri mereka sendiri, dengan kebenaran diri mereka sendiri. Dan itu mendatangkan sebuah kengerian mereka. Mereka takut datang sama Tuhan. Tapi justru goncangan yang akan terjadi, itu membuat kita semakin berani untuk datang sama Tuhan. Karena kita tahu kita datang bukan dengan kekuatan kita. Kita datang bukan dengan kebenaran kita, tapi kita datang dengan kebenaran yang Yesus kerjakan buat kita di atas kayu salib. Amin saudara. Kita datang dengan sebuah kesadaran bahwa dia Tuhan yang rindu. Kita semakin datang sama dia, kita semakin bergantung sama dia. Kita semakin sadar bahwa dia ingin kita tahu bahwa dia ingin kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa dia. Amin saudara. Coba kita ke Mazmur pasal 118. Hari raya puncak perayaan Hari Raya Sukot itu, mereka ambil air dan Mazmur 118 ini yang sering dinyanyikan oleh orang Israel, saudara. Ya, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kata keselamatan adalah Yeshua. Ya, engkau telah menjadi keselamatanku. Next, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa dia? Ini dikutip oleh Rasul Petrus. Batu yang dibuang, tapi menjadi batu pondasi. Nah, di dalam goncangan kita butuh batu yang kuat. Amin saudara. Kenapa goncangan itu bisa menghancurkan? Karena pondasinya tidak kuat. Ya, batu penjuru itu adalah Yesus saudara. Next, ayat Mazmur 119. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita apa? Bersorak-sorak dan bersuka cita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Kata keselamatan adalah Yeshua. Nama Yesus itu dari kata apa? Yesus itu Yahweh save. Ya, Yeshua itu Yahweh save. Tuhan menyelamatkan saudara. Nah, ayat ini bicara tentang Tuhan. Berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Sebenarnya ini bukan mujur saudara. Kata mujur ini kurang tepat dalam bahasa Ibrani adalah berkat. Atau prosper, makmur. Apa bedanya mujur dan diberkati dan makmur? Kita bukan orang-orang yang mujur. Ya, kalau orang katakan engkau mujur itu berarti apa saudara? Untung itu siapa yang dimuliakan? Mungkin diri saudara sendiri. Tapi kita bukan orang hoki, kita bukan orang mujur. Kita adalah orang yang diberkati. Apa bedanya orang mujur dan orang diberkati? Kalau saudara berkata seorang orang mujur, tidak ada yang dapat kemuliaan kecuali diri saudara. Ini orang hebatnya, dia mujur ya. Di mana-mana selalu untung terus. Tapi kalau saudara adalah orang yang diberkati, itu akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena ada pribadi yang memberkati hidup saudara. Amin saudara. Kita akan masuk tahun 2023. Bukan sebagai orang-orang yang mujur, tapi orang-orang yang diberkati dan diberikan kemakmuran oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara boleh beruntung, itu bukan karena apa yang saudara buat, tapi oleh karena engkau diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, kita terakhir ayat yang terakhir Ibrani, kita kembali ini sebagai penutup saudara. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan, saya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, itu bukan mengucap syukur. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have, marilah kita mempunyai kasih karunia yang olehnya kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan cara yang benar dan dengan takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi kuncinya saudara, kita sudah punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi karena kita sudah memiliki kerajaan tidak tergoncangkan, let us have grace. Marilah kita semakin kuat dalam anugerahnya. Dan anugerah itu bicara bukan tentang sesuatu,
tapi tentang seorang pribadi. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya masuk ke tahun 2023, Tuhan ingin kita semakin berfokus pada Dia. Mata kita semakin memandang Dia dan karyanya. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah kasih goncangan untuk menghancurkan hidup saudara. Dan Dia tidak pernah kasih saudara ketakutan untuk buat saudara menjadi bisa melayani Tuhan. Tuhan akan kasih anugerahnya. Tuhan akan kasih kemurahannya. Dan karena saudara tahu saudara dapatkan kemurahan itu, saudara bisa melayani, saudara bisa mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi di tahun 2023. Amin saudara.